Iya. Wah. Langsung buka aja kan? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi terakhir, sesi kita baca pengumuman. Ada beberapa pengumuman di dalam nih. Ya, silakan nanti kalau memungkinkan tinggal tergantung info dari Bang Irwan. Setelah pengumuman ini selesai, kalau Bang Irwan bilang boleh ada sesi lagi, ya lanjut. Tapi yang jelas materi tidak, ya karena udah jam 4 lewat berapa? 15, 4/4 ya. Nah udah 19, nah, itu lebih cepat lagi. Itu jam sekolah biasanya. Supaya jangan telat, Bu Guru. Baik, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bercocok tanam di tanah yang bukan milik kita dan memakan hasil panennya, sementara si pemilik mengizinkan untuk dikelola atau ditanami? Apakah hasil panennya wajib diberikan kepada pemilik tanah? Syukron. Pertama, hukum memakainya halal. Ya man ardohaton haiton, siapa saja yang punya tanah itu mendaklah tanah itu dia kelola, fahiyalah, atau dia kasih kepada saudaranya atau yang lain. Jadi kalau ibu bapak ngelola tanah orang, ditanami tanah orang, justru pemahaman yang benarnya, yang punya tanah ketika dia tidak bisa ngelola, maka tanah itu dikelola oleh temannya, memang benar dikelola, dihidupkan, maka kita yang punya tanah justru bersyukur, makasih. Bukan sebaliknya kita minta upah. Nah, ini kalau kapitalis ini semua diduit kan, ya kan, minta upah. Justru kita punya tanah 5 hektar, kita mampu cuma kelola 2 hektar, 3 hektarnya terbengkalai. Ada orang ngelola, memakainya, menanaminya, menghidupkannya, maka kita justru terima kasih. Kenapa? Karena kalau tidak kita tanami yang 3 hektar itu, di masa Sayyidina Umar, salasa sanawat, 3 tahun lamanya kepemilikan tanah, kalau tidak dikelola, tidak produktif, maka tanah itu diambil oleh negara. Ini perspektif Islam ya. Kalau sekarang kan cukup pelang di depan, pasal 551. 25 tahun plus, plusnya itu terserah berapa lama, tak berpakai pun jadi sarang biawak itu tak apa-apa. Ya kan? Cukup pelang pasal 551. Kalau dalam Islam enggak, Bu. Kalau dia lahan pertanian, lahan untuk bercocok tanam 3 tahun namanya, salah sanawat. Kalau tak dikelola oleh yang punya tanah, maka hak kepemilikannya dicabut. Negara akan mengasih kepada siapapun yang mau dikasih oleh negara. Pemberian negara kepada seseorang itu disebut i'ta'ud daulah, seperti yang 5 sebab tadi, pemberian negara. Jadi kalau dalam Islam itu kalau benar-benar diterapkan, saya yakin tak ada orang yang tak punya tanah. Kita sekarang ini jaminan punya tanah cuma satu, tanah perkuburan. Lain dari itu kadang-kadang masih nyewa kita kan. Hah? Itu masih bayar pula. Bayar, nggak ada gratis. Kalau kita tak bayar sekarang, nah besok pas meninggal 3,5 juta. Kalau dekat kami sana. Kita walaupun beda tempat, Pak, kabupaten kita. Dari Pak Sabarudin Dumai, surat-surat di lesing. Aduh, semangat kali beliau nih. Surat-surat di lesing dan motor di tangan. Apakah motor tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, ya, sedangkan uang dipinjam sudah terpakai untuk kebutuhan dan tidak dibayar karena sudah hijrah. Ini 2 pertanyaan nih, Pak. Motor di leasing. Leasingnya udah lunas. Surat-suratnya di leasing. Nah, belum lunas, tapi mereka sudah. Motornya di leasing. Motornya di tangan saya. Suratnya yang di leasing. Ya, itu bisa nggak dipergunakan. Nah, ini yang kadang-kadang di hukum kapitalis itu kayak gitu. Jadi yang dijadikan jaminan sekarang motor atau surat? Surat. Ya kan? Ya. Kalau barang yang dijamin, jadi misalkan rumah, saya ngutang, misalkan rumah saya punya nilainya itu misalkan 100 juta,
saya ngutang misalkan 80 atau 70 juta, maka rumah, kalau rumah itu dijadikan agunan, jaminan, maka rumah itu tidak boleh saya tunggu lagi sebenarnya, karena itu jaminan. Gimana bisa dijadikan jaminan? Rumah kita tunggu, kita berhutang, rumah kita tunggu, jaminannya apa? Suratnya. Nah, makanya fakta hari ini bukan rumah yang dijadikan jaminan, surat rumah. Nah, maka dibedakan tadi, kayak bawang tadi, motor leasing. Nah, motor, beli motornya dengan leasing atau surat motornya yang dilesingkan, dijadikan jaminan untuk utang. Ya. Yang mana? Surat-suratnya. Dijadikan agunan. Nah, ya, sekarang motornya ada di tangan. Berarti kan akadnya suratnya. Akadnya suratnya. Akad jual belinya, akad hutangnya itu apa namanya? Jaminannya itu kan boleh enggak gitu. Ini kan bukan membeli motornya kan, leasing kan? Berarti kan bukan leasing, ngutang, gak ada ya, Pak? Ya. Surat-suratnya yang dipegang oleh leasing. Ya. Kemudian Gak ada itu. Yang digadai apa? Motor, suratnya ya udah, motornya boleh enggak boleh aja. Mungkin ini seperti yang pertanyaan tadi kan, kita leasing itu kan akadnya fasad. Berarti hukumnya kan haram. Itu yang mau dipertanyakan tadi. Kalau leasing itu fasad, berarti itu kepemilikan motornya. Makanya saya pertegas ini meminjam uang, menjaminkan surat motor atau membeli motor dengan leasingnya. Ini harus jelas. Berarti kan beliau ini minjam uang, jaminkan suratnya. Apakah disekolahkan? Berarti diagunkan suratnya. Pertanyaan, bolehkah kendaraan tadi dipakai? Boleh lah. Surat yang kan surat jaminan. Kalau leasing yang tadi, yang pertama tadi yang akadnya fasad tuh. Itu leasing akad fasad tadi, kita memiliki kendaraan lewat akad leasing, jual beli leasing. Ada kan dua hal yang beda. Iya. Kan ini sekolah lagi. Kalau ini menyekolahkan dia supaya pintar. Ya. Kayak orang punya SK. Itu disekolahkan supaya pintar dia. Jadi gimana hukumnya? Ya kembali kepada akad utangnya. Apa ada kaitan dengan motor secara kepemilikan? Enggak. Tidak ada kaitan. Motornya kan utang, tetap utang kan? Aman tak bayar karena ribanya. Tapi motor ini bolehkah dipakai? Boleh aja. Justru kalau motor tuh sama orang yang berhutang, tempat si kreditur, itu malah susah lagi. Dia tak boleh pakai, suratnya ditahan, dia tak boleh pakai secara hukum syariat ya. Tapi kalau hukum perdata kan boleh. Di dalam akadnya motornya bisa ditarik. Motornya bisa ditarik. Kenapa? Karena motor itu, surat itu perwakilan dari kepemilikan. Di dalam akadnya itu memang nama surat PPKB itu ditulis suratnya kan. Bukan motor yang ditulis. Cuma PPKB itu kan bagian dari motornya. Maka persoalannya, apakah motor ini kan bukan kepemilikan motornya, ini jadi persoalan. Mengagunkan motor, jadikan jaminan dari hutang. Itu dua hal yang beda, Bu. Tapi kalau ibu tadi berakad, kasus pertanyaannya memiliki motor lewat leasing, itu fasad. Itu malah apa? Itu tergantung pendapat tadi. Pendapat terendah itu pendapat Imam Abu Hanifah, makruh. Kalau jumhur ulama haram. Baru halal kalau udah dijual balik. Pintinya diambil karena duitnya kan duit halal kita. Ibu bapak nyicil bayar kan duit halal itu kan. Maka dijual motor dapat duitnya, maka duitnya dia halal. Motor tadi enggak. Kenapa enggak halal? Akadnya tidak syar'i. Kalau beliau tadi jadikan agunan. Nah, kalau udah lunas ya pasadnya tetap pasad. Yang kedua Ustaz, maka itu tadi banyak-banyaklah tobat. Mau ibu balik kan juga tak bisa. Punya rumah itu dimiliki akad KPR, ada riba, ada kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna apa buktinya? Surat SHM ditahan. Iya. Makanya karena ini kita lanjutkan nanti ya. Itu kredit itu kan boleh selama 3 hal nih. Pertama, kepemilikan sempurna.
Jual beli cash kredit bedanya satu, sistem pembayaran. Ya. Nah, maka ketika beli rumah, rumahnya dimiliki, SHM-nya juga dimiliki. Oh, kalau gitu apa jaminan? Barang lain. Kan gitu. Itu satu. Kalau kepemilikannya sempurna, surat-surat terkait rumah tidak ditahan, maka milkut tam. Kepemilikan sempurna. Tapi kalau suratnya ditahan, SHM-nya ditahan, ghairu milkut tam. Berarti kepemilikannya tidak sempurna. Ah, itu tidak menyalahi prinsip. Maka dari itu kredit pertama harus dilihat itu. Ya. Maka leasing beda, kredit beda. Yang kedua, tidak ada double akad, multi akad. Akadnya tidak ganda. Kalau leasing kredit berarti jual beli baik. Tidak secara tunai. Maka jual beli akadnya. Tidak boleh ada akad lain. Leasing, sewa, beli. Berarti ada akad lain kan? Masalah. Maka ada double akad enggak? Yang ketiga, ada denda enggak? Denda kalau disepakati di awal atas keterlambatan, maka itu pasti riba. Tapi kalau tidak disepakati di awal berarti tidak riba, tapi subhat riba. Kalau riba apa namanya? Jahiliyah. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu, ketika berhutang bayar tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, yang si debitur dikenakan denda, namanya jahiliyah. Kalau tiga ini tidak ada, umumnya dalam tiga bentuk ini Bu, Pak, kredit itu aman. Satu di tiga ini ada, berarti syariah pun namanya tidak syariah. Iya. Kayak gitu ya. Makanya beda tadi. Dia 4 sisi itu. No porsi. Apa ini ya? Berapa pertanyaan nih Bang? Banyak kali. Kertasnya 4 sisi itu. Nomor porsi sudah apa nih? Terbit. Porsi haji sudah terbit. Setelah hijrah ada sisa hutang. Bila dilunasi sisanya, apakah nomor porsi itu bisa dipakai? Itu tidak tahu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini Ustaz, setelah saya tahu itu mencicil nomor porsi tadi, saya berhentikan cicilan itu. Oh, talangan berarti? Ya, saya berhentikan. Talangan itu kan tidak boleh. Boleh talangan, tidak akadnya kan tabaruk. Maka tidak boleh talangan kalau ada tambahan meskipun administrasi. Sekarang sudah paham gimana? Hijrah. Sisanya kan ada, tinggal tuh sisa setelah hijrah sudah nggak mau lagi bayar bunganya, udah berangkat hajinya? Belum. Nomor porsinya sudah keluar. Apakah kita bayarkan sisa hutang yang sudah ada itu, udah nomornya bisa dipakai nggak untuk kita? Oh, itu kan. Sisanya tuh bunga enggak? Kalau dihitung-hitung ada bunganya, tapi mereka dari pihak pegadaian itu sudah bayar sisa hutang aja. Pokoknya aja. Ya. Kalau pokoknya wajib bayar. Pokoknya ya wajib dibayar kan. Berangkatnya berapa? Dapat porsi berapa? 2 orang. Dapat porsi kursinya berapa? Bayar. Berapa duit? 25. Ya. Memang pokoknya 25 dibayar. 25 dibayar. Enggak, sudah berjalan sekitar 7 bulan itu, pas masuk komunitas masyarakat Samarinda, langsung saya berhentikan. Sekarang berapa tinggal lagi? Ada sekitar 15-16 juta satu orang. Pokoknya apabila dibayar, apakah porsi bisa digunakan? Ini tinggal yang membuat tidak sahnya di talangan itu apa? Akad qad yang ada tambahannya. Maka ketika akad, itu bedanya tadi fasad sama batil kan? Kalau dia batil, mutlak anda boleh lanjut, harus mulai dari awal. Kalau fasad, apa yang membuat fasadnya? Fasad itu akibat tidak stabil atau pincang. Namun salah. Fasad itu karena ada ribanya. Maka ribanya tadi diangkat, dibuat kesepakatan ulang, diperbarui akadnya, maka porsi hajinya sah. Berarti yang rusaknya diperbaiki. Ibaratkan gini ya, kalau batil itu pengen tinggal di sebuah rumah, rumahnya tidak ada. Rumah mana mau kita tinggal? Tapi kalau fasad, rumah tuh udah ada, cuma bocor, dindingnya belum bolong-bolong, atapnya bolong, lantai ini, baru kita bisa tinggal kalau yang rusak itu diperbaiki.
Itulah perumpamaan fasad. Kalau kita perbaiki bisa tinggal di rumah tuh. Tapi kalau batil mau tinggal rumah tidak ada. Kalau yang tadi kasus talangan itu fasad sebenarnya. Kenapa? Talangan ada biaya tambahan. Karena kan talangan itu akan akadnya kod. Kod itu tidak boleh ada tambahan, walaupun administrasi. Memang murni nolong bukan nyolong. Bilang pokoknya udah oke, bayar aja pokok, tapi bayar admin 300.000 aja. Bayar tetap tidak boleh. Itu yang harus nego. 1.000 pun. Masa kok 1.000 tidak mau? Tidak boleh. Jadi apabila sudah dilunasi, jadi porsinya itu bisa digunakan. Iya, kalau akadnya syar'i yang bisa perbaiki tadi, udah porsinya pokoknya, misalkan 25 murni memang 25 itu sebagaimana nomor untuk dapat porsi tadi, ya, maka berdua 50 membayar lunas sesuai itu, tidak ada tambahan, sesuai yang ditalangi oleh mereka, maka sah. Akadnya fasad. Sama kayak bapak ibu ngutang ke si abang. Salah satu akad syaratnya apa? Membuat fasadnya apa? Bunganya kan? Ketika bunganya dihapus, BDO, bayar pokok, boleh enggak? Boleh. Sama akadnya hutang. Bunganya dipotong tak bayar, denda enggak ada, berarti riba jahiliyah enggak ada, ongkos itu enggak ada, berarti riba enggak ada. Udah. Hutangnya berarti murni kod. Dan 300 itu dinego lagi. Iya. Jangan dinego, enggak usah dibayar. Minta, lobby dia. Ini enggak boleh nih, berdosa kalian. Lobby lagi. Iya. Kalau nego nanti dikurangi. Dinolkan. Ya kecuali nanti mungkin ada apa materai. Oh, kalau itu jelas lah. Kita bawa materinya, ya kalau itu perlu administrasi yang kayak gitu, itu kan jelas itu ya. Itu memang keperluan kita, gitu kan. Ini kan kadang, apalagi kalau di Pegadaian itu administrasi sesuai dengan jumlah hutang. Semakin besar hutang, semakin besar administrasi. Jadi semakin besar talangan, semakin besar administrasi. Dia kan ada ringnya itu. Itu yang jadi masalah. Ngutang 25 juta, kertasnya anggaplah segini juga. Ngutang 250 juta, selembar ini juga, Pak. Jadi apa yang buat bedanya? Ngakali aja. Ngakali supaya piti masuk. Makanya di sini ranahnya harus beda, Bu, Pak. Kalau akadnya tabaruk, enggak ada cerita untung di dalamnya. Ranah ini harus jelas ini kita. Tabaruk tolong menolong, ta'awun tolong menolong. Satu contohnya apa? Hutang. Itu maka tidak ada cerita untung di situ. Tapi ada akadnya muawadah bisnis. Baru kita cerita untung rugi di situ. Jual beli, sirkah. Sirkah tidak bisa awak sama awak, tidak apa-apa. Tidak bisa, harus jelas. Setelah jelas baru awak sama awak. Ini awak sama awak dulu, tak jelas pasti. Buaya orang kata nanti itu. Dah iya tak hendak nanti, bercakap ujungnya. Percayalah. Gitu ya. Jadi kalau abang perbaiki bunganya tadi, talangan itu ini termasuk wakalah bil ujrohnya. Dia mewakilkan, kita mewakilkan ke dia ngurus. Itu kan celah juga dapat untung dia bil ujroh, maka itu juga tidak boleh. Intinya berapa ditalangi 25 juta, 2 orang suami istri 50 itu bayar. Jangan dinego, dinolkan. Karena sudah terlanjur 7 bulan dan 7 bulan sudah bunganya terbayarkan, sudah masalahnya terlanjur biar itu. Karena akadnya belum selesai ini. Abang ini lagi dinolkan lagi. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi, kalau masih tidak bisa dinego itu, saya tidak berangkat dengan itu. Iya serius nih. Akadnya tidak sah itu. Enggak, maksudnya kan saya kan sudah ikhlas. Iya, hijrahnya apa? Saya ambil aja uang tuh sekarang, Pak. Harus bikin akad baru.
Bapak ini yang sudah terlanjur dia bayar. Enggak, beliau akadnya belum selesai, Bu. Belum selesai kan? Sudah separuh jalan. Iya, separuh jalan. Persoalannya yang masih lanjutnya gimana? Saya berhentikan. Sudah berhentikan, mereka hitung-hitung inilah sisa pokok Bapak. Sisanya itu sama yang sudah bayar berlebih enggak? Lebih. Ah, kalau berlebih berarti riba, jangan usah. Makanya bisa enggak ditarik? Bisa. Dari uangnya. Iya. Bisa. Ambil Dari aja. depan nggak bisa. Bisa. Jadi Bapak ini Ini ahlinya nih, ahli. Jadi Bapak nanti pergi ke Kemenak, ajukan surat pembatalan keberangkatan. Nanti berdasarkan itu nanti orang Kemenak mengajukan ke Kemenak Pusat untuk pengembalian dana. Nah itu biasanya sekitar mungkin kalau Bapak bukan plus kan? Bukan. Nah itu mungkin sekitar 6 bulan sampai 8 bulan itu keluar uangnya. Lebih aman. Jadi abang kalau udah ambil, ini saran saya, ini benar pernah terjadi. Teman saya di UIR kayak gitu. Dia mau pakai talangan. Terakhir saya sarankan, Bang, buka aja tabungan biasa, berazam, bermohon, berniat, berazam sama Allah. Ya. Ternyata dia berangkat di luar dugaan. Sabar Pak Haji. Makanya Pak makanya untuk orang yang berhaji atau berumroh, ya sebaiknya memang jangan berutang. Kan itu bagi orang yang mampu. Kalau kita masih berutang, berarti kan tidak. Ini ya. Makanya udah terlanjur akadnya kalau tak bisa diubah, Bang. Gini aja. Kalau saya tidak bisa ngubah seperti ini riba. Jadi keberangkatan labbaik Allahumma labbaik itu bukan labbaik disambut oleh Allah. La labbaik wala sa'daik. Ya, betul. Serius. Jadi kayak gitu. Sekarang langkah awal apa nego? Nolkan dulu. Ya. Doa lah, mana tahu kan. Jangan menduga suatu yang tak ini dulu. Coba dulu. Mana tahu kesabaran selama hari ini berbuah indah pada akhirnya. Kita doakan, amin. Ya, gitu Bang. Tapi kalau tidak bisa juga, abang lanjut berangkat dengan akad batil, akad fasad kayak gitu. Kalau saya saran pribadi milih tidak usah berangkat. Ambil duitnya, kalau cair daftarkan, berazam ya Allah demi ketaatanku kepadamu menghindarkan riba, permudahku berangkat. Akan ada keajaiban insyaallah. Iya, haji itu masya Allah. Gitu ya Bang ya. Ustaz, Iya Bu. yang dilanjutkan yang masalah tanah tadi belum selesai. Apa lagi? Masalahnya saya Aku ibu kuning lah. Apa lagi? Iya. Masalahnya tanah tadi kan dipakai. Itu kan yang pakai halal. Ya. Terus setelah itu diberi sama yang punya tanah, itu haknya apa, boleh atau tidak? Nah, untuk kalau dia tidak disyaratkan boleh, tapi untuk kehati-hatian yang punya tanah jangan terima untuk kehati-hatian. Tapi kalau dia terima karena tidak disyaratkan, itu boleh. Saya punya tanah, ibu pakai. Saya tak syaratkan, ibu mau pakai pakailah. Ternyata ibu tanami buah-buahan, panen. Atau pas saya nengok ngecek ke lokasi, ibu kasih hasil tanaman tadi. Saya tak minta, saya tak syaratkan. Ibu pakai udah. Saya cuma memastikan tanah saya ini aman. Ternyata pas saya nengok, ibu kasih hasil tanaman, hasil satu kantong, sekarung, tak apalah gitu Bang ya. Nah, saya tidak syaratkan. Secara hukum saya boleh menerima. Kalau syarat boleh. Untuk kehati-hatian saya lebih baik tak menerima. Tapi kalau disyaratkan di awal berarti jadi upah dari sewa tanah, itu tak boleh. Jadi sewa tanah tidak boleh. Untuk pertanian. Ada yang menyewa tanah, disewanya tanah, ditanamnya. Itu tak boleh. Nih, bonek kami menjelaskan ya Ibu. Tapi orang melakukan itu terus. Iya. Saya tadi talangan tak boleh, boleh juga dibuat orang. Jangan ditanami Pak Dani sana tuh. Boleh. Sisanya boleh saya. Kalau yang tadi disewa boleh, sisanya ditanami juga boleh. Beliau ini yang tak boleh di tanah kosong, tanah pertanian disewa untuk
bercocok tanam, baik yang ditanam itu mau dijual atau tidak. Tapi kalau itu memang digunakan untuk bertanam, bercocok tanam, disewa lahannya tak boleh. Yang menyewa juga boleh kan? Iya. Justru kita punya tanah, kita tanam. Karena tanah itu Ago. Udah matikan aja bang itu tadi bang. Iya. Ya makanya gini, tanah itu tak ubahnya badan, tubuh manusia ini akan bisa memberikan manfaat kalau ada ruh. Itu filosofinya kenapa ya harus produktif tanah itu. Kalau badan ini tidak punya ruh di dalamnya, maka dia akan bangkai. Makanya tanah yang tidak dikelola, yang tidak pernah dikelola, itu disebut dengan tanah mati. Orang menghidupkannya disebut ihya al-mawat, menghidupkan tanah mati. Hukumnya boleh dalam Islam. Tapi tanah tak bertuan, hutan. Itu kita buka, kita tanami, itu namanya menghidupkan tanah mati namanya. Hukumnya boleh di dalam Islam. Kayak kasus ibu tadi bu ya, itu harusnya ihya al-mawat namanya. Tanah ulayat kita buka untuk ditanam, itu namanya ihya al-mawat, menghidupkan tanah mati. Disewa untuk bertanam, bercocok tanam, khusus bercocok tanam tanah itu hukumnya haram. Karena prinsipnya kalau kita bisa kelola, kalau enggak kasih saudaramu. Kasih saudaramu apa? Boleh dia pakai, boleh dikasih langsung kepemilikan pindah. Karena kita kan tidak bisa kelola. Atau kalau tidak dijual juga boleh. Itu lebih boleh. Lebih boleh itu. Kita tidak bisa kelola. Kita tidak bisa kelola. Mau dikelola duit tak ada. Mau diupah dikasih pinjam berapa lama pinjamnya? Dan lama nanti pindah pula kepemilikan. Biar jalan-jalan jual, boleh. Kalau dijual suratnya tidak lengkap pula Ustaz. Itu lain nih. Ya itu administrasi. Tapi seperti ada di sawah, orang tuh sawahnya orang lain kelola, dia tanami. Habis kalau udah panen nanti dibagi. Itu yang ikhtilaf itu. Ada namanya muzaro'ah. Nanti penting lagi. Saya maka tidak mau masuk itu. Ada nama muzaro'ah, ada nama mukhobaroh. Muzaro'ah, mukhobaroh dua hal yang beda. Pak Haji punya tanah, saya punya bibit, saya pakai tanah beliau, saya tanami bibit yang dari saya. Nanti hasilnya bagi setelah panen. Itu muzaro'ah. Ada Pak Haji punya tanah, Pak Haji punya bibit, sudah. Nah saya yang menanaminya, nanti hasilnya dibagi. Itu nama mukhobaroh. Ada nama yang ketiga, musakoh namanya. Musakoh itu tanaman yang sudah ada, kerjanya itu menyirami. Pak Haji punya kebun sawit, punya gota, punya apa yang keras lah, yang tahan lama. Saya yang menyirami, merawatnya, dibagi hasilnya sesuai hasil panen. Itu yang ketiga, hukumnya boleh. Yang ketiga. Yang satu, yang kedua ikhtilaf. Pendapat yang rajih mengatakan tidak boleh. Dasarnya yang satu kedua itu apa? Kenapa ada yang mengatakan boleh? Kasus tanah Khaybar. Khaybar wilayah di Madinah itu yang ditanami pohon keras, ada akadnya muzaro'ah katanya. Padahal tanah Khaybar itu tanaman yang ditanami ketika itu adalah tanaman pohon keras. Maka terjadi akad syirkah ketika itu, bukan terhadap tanaman dari tanah yang masih kosong, tapi tanaman yang sudah tumbuh. Orangnya menyirami, dibagi hasilnya, boleh. Makanya dari tiga tadi yang boleh itu musakoh, mengairi. Intinya kalau tanah itu tadi, kalau ada bisa kelola, kelola. Bisa tanam, tanam. Kalau enggak, kasih orang lain tanamnya. Kalau enggak lagi, jual. Kalau kau ada modal, saya punya tanah, tanam yuk, bapak tanamlah, nanti bagi hasil kita. Tak boleh. Saya ada tanam, ada bibit, bapak yang tanam, nanti kita bagi hasil, juga tak boleh. Beda, saya ini tanah, ini bibitnya, silahkan ditanam, bapak saya gaji sebulan sekian, boleh, karena ijarah. Paham? Upah mengumpah.
Assalamualaikum, ada warisan orang tua berupa rumah sekarang dipakai oleh kakak untuk usaha bisnis. Alhamdulillah usahanya maju, alhamdulillah. Tapi kakak tidak mau membantu membangun rumah yang ada, rusak. Sementara kami punya saudara adik kakak banyak. Bagaimana solusinya? Dinilaikan lagi. Rumah itu harus dibagi. Baginya gimana? Dinilaikan, dikimiakan, diuangkan. Berapa nilainya? Dibagi faraid. Dibagi faraid. Kira-kira berapa duitnya? Rumahnya sekian ratus juta, dibagi faraid. Berapa saudara dibagi? Itu namanya apa namanya? Milkiyatul amlak. Kepemilikan ya. Itu atas harta milik. Itu kongsi barang bersama itu sebenarnya kan. Satu unit rumah, rumah itu tidak dihususkan untuk satu orang, dua, tapi seluruh ahli waris punya hak di rumah itu. Karena pengen dijaga sama-sama, udah kongsilah kita sama-sama. Ternyata kayaknya rusak rumah itu, tak diperbaiki oleh yang nunggu. Nah, solusinya gimana? Kalau mau aman dibagi ahli warisnya. Oh, ternyata udah dibagi haknya masing-masing, berpulang kepada bapak ibu. Bapak ibu mau ambil haknya atau dihibahkan, dikasih sedekah, hadiahkan kepada saudara yang menunggu, itu terserah. Tapi yang jelas bagi hak-hak orang ini dulu. Nah, hak-haknya dibagi. Setelah itu baru dipulangkan kepada yang masing-masing. Ternyata dapat bagian masing-masing. Misalkan dapat bagian 100 juta seorang. Nah, gimana selanjutnya? Terserah. Mau dijual gimana bagusnya, atau ada yang mau menutupi, mengganti itu, dibelinya rumah itu, senilai itu hak dia dipotong, nanti sisanya dibagi ke saudara, atau dijual, kita bagi uangnya. Itu kembalikan kesepakatan. Tapi intinya itu tadi. Maka rumah kayak gitu sebaiknya dibagi. Kalau tidak mau, kita saling ini ya, saling berlapang dada. Maka waris itu tidak usah tunggu lama-lama lah, bagi segera. Atau lebih ini bagus juga kalau punya harta banyak tuh Pak Muslim. Hidup kita ada anak, kalau banyak anaknya bagi langsung, hibahkan. Boleh. Tapi hibah langsung pindah. Jangan hibah tertulis, nanti udah mati kita, itu jadi wasiat, tak boleh. Hibah bagikan langsung. Kamu bagianmu ini surat. Kamu bagianmu ini surat. Upayakan adil. Mati kita tak berebut harta waris lagi. Tinggallah rumah sama kebun karet, kebun apa untuk masa hidup. Kalau istri meninggal dulu kita bisa ini. Kalau istri kita meninggal dulu apa namanya? Bukan. Kakak nih dong. Ada rencana Haji. Mbak koma. Den aja betul. Jangan mancing. Nah, maksudnya kalau salah satu meninggal kan udah tua, itu bisa untuk kebutuhan. Jadi jadi itulah intinya. Ya. Baik, itu aja nanti dibagi. Misalkan rumah tinggal istri kita ya ditinggalkan. Nah, itu yang nanti jadi ahli waris. Yang lain udah dibagi. Boleh kok. Kalau dirasa ini tidak aman, kalau aku mati nanti payah nih, bagi aja. Hibah. Apalagi emak kita tidak ada, saudara kita tidak ada, cuma anak-anak. Tengok anak nih kayaknya kacau nih nanti, misalkan ya. Kita kan udah bisa prediksi. Walaupun kita berdoa tak kacau, dibagi aja waktu hidup. Meninggal tinggal rumah seunit, udah itu aja jadi ahli waris. Sian dengan maknya dibagi bagian, dia dibiarkanlah dulu. Kalau enggak diusirnya maknya. Anak celako nomor itu, durhaka. Ya, baik. Ini dua lagi. Saya usaha toko baju. Belanjanya pakai sistem joki. Kayak mana aja? Joki ini membantu belanja ke toko grosiran. Joki datang ke toko bersangkutan minta foto barang, kemudian share foto ke saya pilih mana yang saya mau. Harga yang dikasih adalah harga toko. Nanti joki pesan barang yang saya mau pada toko bersangkutan, lalu cari lagi toko yang lain. Kalau ada yang saya mau, dia pesan lagi setelah selesai.
dia akan totalkan berapa belanja saya, kemudian saya akan transfer ke rekening joki. Joki bayarkan ke toko, lalu joki juga mengirimkan barang-barang tersebut ke saya. Ini tadi bisa jadi akadnya samsaroh atau wakalah. Ada fee enggak dia? Ada ya, berarti samsaroh, makelar. Oh, tak ada fee, berarti wakalah. Itu aja. Oh, wakalah di awal, enggak ada bicara fee di awal. Ternyata karena terbantu dengan joki tadi, dikirim transfer lebih, biaya belanja 25 juta, dikirim ke jokinya 30 misalkan, 5 juta untuk joki misalkan ya. Nah, berarti itu wakalah bil ujroh. Boleh? Boleh. Loh, mak jadi joki kayak gitu. Sebelumnya saya dan joki udah sepakat akan memberi upah dia dengan memberi rupiah persen bajunya apabila, apakah sistem ini boleh? Persen baju gimana maksudnya ini? Persen belanja. Persen belanja, berapa total belanja gitu? Iya. Ah? Bukan persen, itu salah baca. Jadi berbuah baju 2000. Jadi kesepakatannya nanti diganti. per pax ya. Oh, per pax bajunya. Oh, boleh. Berarti apa namanya? Samsaroh tadi lah. Makelar. Aman. Nggak usah. Lanjutkan, Kak. Minta modal banyak sama Bang Pen lagi. Itu balik karena modal. Oh, dia yang minta ngasih modal ya. Wah, ini luar biasa nih. Jual beli tanah, akad jual beli tanah, si penjual memberikan kepercayaan kepada si pembeli untuk membayar pembayaran, tidak harus lunas dalam waktu dekat, tetapi tidak ada batasan pembayaran. Ya boleh aja. Ini namanya jual beli mundur nih. Tapi sebaiknya jangan tidak jelas waktu pembayaran, karena ini kan akadnya dain ya. Beda kan qad sama dain kan? Kalau dain itu akibat tanggungan. Bisa jadi makana fi zimmatin, apa saja dalam tanggungan, bi aqdin wa istihlakin wa istiqrar. Itu disebabkan karena akad, karena kerusakan, karena istiqrar. Nah, jadi ini kan karena akad jual beli. Kita punya tanggungan itu hutang. Hutang itu namanya dain. Maka yang hutang dain ini sebaiknya ada waktu. Ila ajali musamma, dengan batas waktu yang ditentukan. Jangan bayarnya tak jelas, kecuali qad. Qad itu boleh tak jelas waktunya. Kasih minjam berapa perlunya? 1 juta. Untuk apa? Untuk SPP anak saya, Bang. Ya udah, ini 1 juta. Kapan dibayar? Kapan kau punya duit? Boleh, qad. Tapi kalau dain jangan. Ila ajali musamma faktubuh, catat. Ya. Walaupun misalkan 5 tahun lagi kau bayar, jelas. Kalau ada kau duit sebelum itu kau lunas lah. Tapi kalau enggak 5 tahun lagi kau bayar tak apa-apa. Berarti harus jelas. Itu jadi patokan pegangan kita nanti untuk menagih. Karena akad qad kan, akad dain kan boleh. Akad bisnis itu sebenarnya. Akibat tanggungan kan, jual beli kan. Apalagi tanah nih. Boleh enggak bayar mundur? Boleh. Tapi harus jelas waktunya nih. Akad kedua, bayar saja berapa dana yang ada dulu, sisanya kapan ada uang. Ini masih kasus tanah tadi. Maka yang kayak gini ndak usah. Sisanya ada berapa ndak usah. Maksudnya ndak usah itu harus jelas waktunya kan. Ini akadnya dain nih, harus jelas. Beda sama qad tadi. Karena kan tujuannya akad dain ini kan akibat investasi. Tujuannya investasi, bisnis kan. Cuma transaksinya tidak tunai, maka tidak tunai itu jadi tanggungan. Maka harus jelas-jelas waktunya. Beda kalau qad. Kalau qad tadi, tak mampu bayar, tangguhlah. Nah, kapan ada duit bayar. Kalau enggak, ku ikhlaskan, boleh. Habis. Ini selesai lagi, Bang. Sistem konsinyasi jual beli beras di toko dengan ada perubahan kenaikan harga bersama solusi hukumnya konsinyasi. Jual beli titip itu kan? Bayar mundur kan? Konsinyasi kan bayar mundur. Jadi ada perubahan harga. Perubahan ini setelah harganya tetap belum? Kalau harganya sudah ditetapkan, kamu bayar mundur, kamu bayar sekian, harga sekian, kamu bayar sebulan lagi. Harganya misalkan 20 juta. Itu aja, tak berubah. Ada perubahan, nah itu jadi riba itu tadi. Ya, tidak boleh ada tambahan. Konsinyasi.
Walaupun akad jual beli, dain, hutang dain itu juga tidak boleh ada tambahan setelah disepakati, maka sifatnya flat. Itu sama kasus pertanyaan Pak Muslim tadi ya. Dia berutang, bayarnya 3 bulan, 1,5 juta, dibayar 500, ternyata dia bisa bayar 2 bulan. Berapa harus dibayar? Tetap 1,5 juta. Jangankan 2 bulan, hari ini berutang akadnya sejak 1,5 juta, 3 bulan baru dilunasi. Besok pagi dia dapat duit, berapa yang harus dilunasi? Tetap 1,5 juta. Begitu. Kalau yang untuk pembayaran yang pertama kan sesuai dengan akadnya tadi, dan dia udah dibayarin lunas itu. Nah, untuk kenaikan harga di tahap berikutnya, nah yang masuk barang yang kedua, gitu. Barang lain berarti? Barang yang sama, tapi akadnya sesuai dengan akad yang baru lagi gitu loh. Dengan kenaikan harga tadi. Transaksi lagi. Transaksinya beda enggak dengan yang pertama? Beda. Kalau beda enggak masalah. Tapi kalau masih sama akad barangnya, ini kan tanah. Kalau pertama kan dibayar mundur. Yang beras. Oh, beras. Bayar saja berapa dana yang ada. Nah, bayar dulu kan? Kan bayar yang berapa yang ada, sisanya nanti belakangan, kan gitu kan? Yang beras tadi. Beras. Yang mana nih kan? Beras tadi. Konsinyasi. Iya, kenaikan harga tadi beras. Konsinyasi jual beli beras di toko dengan ada perubahan kenaikan harga. Bagaimana solusinya? Ya, itu perubahan harga itu kan apa? Akad baru atau akad lama nih? Konsinyasinya. Lagi. Karena kan yang pertama kan sudah lunas dibayar. Oh. Masuk baru. Dia mau ngutang lagi, bayarnya mundur, tapi harga udah berubah gitu ya kayak. Boleh lah, itu akadnya udah berubah. Maksud saya kira karena konsinyasi bayar mundur, ada sesuatu bertambah, itu yang tidak boleh jadi riba Kak. Bayar sekarang utang misalkan 200 kilo beras, udah bayarnya mundur ya 2 bulan, ternyata udah selesai 2 bulan, buat utang baru kan, tapi harganya udah berubah, harga baru lagi, tapi ada perubahan ini harganya, enggak apa-apa, karena akadnya udah berubah. Ada seseorang yang beli beras di mana beras sudah digunakan, dimasak untuk acara dan uang belum dibayar, hukumnya? Uang belum dibayar, berarti kan utang, dain jadinya. Dain itu, bukan qad. Kenapa? Karena dibayar kan, bukan dibalikkan. Tapi kalau dibalikkan beras semisal, itu jadi qad, maka tidak boleh ada tambahan. Tapi karena ini dibayar jual beli berasnya, uang yang diganti, berarti akan jual beli, tidak tunai. Maka boleh. Boleh aja di tanah. Yang penting ibu kepercayaan, ada kepercayaan. Orang toko warung percaya enggak? Percaya, ya udah. Tanah aja, halal enggak? Halal. Kalau ada kayak gitu undang-undang kita semua. Nanti kita makan-makan bersama. Ya, saya tadi belum satu. Hah? Ya saya tadi belum satu. Apa lagi? Yang kedua tadi belum. Yang mana? Yang titip. Saya punya produk. Titip Saya titip kelapa gitu, sabar gitu kan. Untuk harganya itu bagaimana Ustaz? Saya menentukan harga di situ. Iyalah, abang lah menentukan. Karena kaitan dengan jasa titip nanti. Ya, beda kalau kayak gini. Nah, ini yang penting aku 10.000. Biasanya kan harga 15.000 tuh. Abang pandai-pandai, abang lah jual. Ini 10.000 aku bayar ke aku. Abang bayar mundur. Kalau laku bayar, kalau tidak laku nanti kita balikkan, saya terima. Kan jasa titip kan gitu kan? Bukan reseller itu, konsinyasi itu kan? Makanya kayak gitu boleh. Harganya dari Marion apalah Dani lah. Harga jual boleh ditentukan juga, Ustaz? Harga jual boleh ditentukan, berarti dia makelar kan? Boleh. Oh, jangan kau jual di atas ini ya 15.000, untukmu 5.000. Kau store sama aku 1.000, 10.000. Boleh. Boleh tentukan. Boleh. Atau kayak gini, ini harganya biasa kan 15 nih. Kau tahu kan tanya ini 15. Penting kau jual berapapun, tapi yang jelas kau setor sama aku 10.000. Laku 17, 7.000 untuk kau. Laku 10.000, 15, 5.000 untuk kau, 10.000 untuk aku. Laku 12.000, mana tahu jual di bawah itu 2.000 untukmu, 10.000 untuk aku. Sah. Sah. Sah itu ya.
Sah. Barakallahu fi. Allahumma barik lana. Kalau iya je ke Koba aja ya. Benar Kak? Ya, sabar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf khilaf kata gurauan selama di majelis ini dari pagi menjelang sore. Tak ada tujuan lain kecuali supaya apa yang kita inginkan kita sampaikan itu bisa dipahami oleh kita bersama. Kalau ada gurauan yang kurang pada tempatnya, setelah kita keluar dari ruangan ini, kita tinggalkan di sini biar bersama dengan lampu yang sering mati ini ya. Dan kita kembali pada terang keluar sana ya. Baik, saya kira gitu. Mohon maaf pada Allah, semohon ampun pada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Pasti banyak khilaf kata, penyampaian kurang berkenan, gurauan saya kurang pada tempatnya. Dan sekali lagi kalau ada hal yang mau di-sharing ya, didiskusikan boleh ya, terkait dengan bisnis. Ini kayaknya enggak semua yang tadi ada menyampaikan pertanyaan. Kalau ada yang mau nanti sharing juga boleh, enggak apa-apa. Insyaallah boleh lewat SMS, boleh lewat telepon. Insyaallah akan difasilitasi. Saya kira demikian. Kembali kepada Bang Irwan Abu Rafi Al-Kisarani. Ya, akhir kalam. Ya, untuk saya subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.